Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Orlando Del Piero dari Teknik Informatika. Saya akan membuatkan tutorial membuat data mahasiswa menggunakan C++. Sebentar. Pertama-tama buatlah include IOStream. Include ini berguna untuk memasukkan file yang digunakan untuk mengakses fitur pada C++. Sementara IOStream adalah output dan input stream sendiri agar bisa menggunakan instruksi cout. Selanjutnya, using namespace sendiri digunakan untuk, biasanya kalau tidak digunakan ini, kita harus membuat seperti ini nih. Bentar. Ini kenapa lagi? Seperti ini. std. Nah, dan itu setiap cout harus dibuat. Jadi, cara mudahnya kita hanya perlu untuk membuat using namespace sendiri di sini. Nah, sementara itu kita perlu membuat string nama, name, umur, asal, dan alamat. Cout masukkan data berikut ini berfungsi untuk menampilkan pada layar yang digunakan untuk menjalankan codingannya. Masukkan nama, name, umur, asal, dan alamat. Setelah itu, jika kita jalankan, tampilannya akan seperti ini. Pertama-tama masukkan nama Fazil Orlando Del Piero. Nah, setelah itu masukkan NIM 235520109. Setelah itu masukkan umur 20 tahun. Ini berapa aja boleh sih. Tahun. Masukkan asal Padang. Setelah itu masukkan alamat Ampang, Pak Indah, nomor 13. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, itu akan ternyata berarti sudah berhasil ya guys ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat pemrograman entry data. Sebentar. Seperti sebelumnya, pemrogramannya mirip-mirip, hanya saja ini int ini diwajibkan untuk dibuat ya guys ya, agar untuk menampilkan pilihan yang akan dipilih 1-3 tersebut. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, jadi ini kan 1-3 kan. Jika kita membuat 4, nah ini tidak valid. Kenapa? Karena saya membuat pengodingannya itu hanya dari 1-3. Jadi kita harus membuat 1, 2, 3 dan keluar. Nah, ini berarti sudah selesai ya guys ya. Tekan enter, nah kembali lagi. Oke. Selanjutnya kita akan menjalankan pemrograman untuk membuat bilangan genap dan ganjil. Ini ada perbedaan di mana kita menggunakan if buka kurung bilangan %2 ini digunakan untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Nah, jadi seperti biasa kita menggunakan include IOStream using namespace std. Ini jika kalau nggak digunakan namespace tersebut, di sebelah code harus dibikin seperti ini. std ini cout.
Nah, begitu juga dengan chin, out, atau di sebelah NL ini. Nah, tapi karena sudah menggunakan using namespace std, jadi tidak perlu lagi untuk membuat yang seperti ini, karena itu bikin ribet dan memakan waktu. Ini kenapa lagi? Out. Bentar. Ini HP susah betul. Salin di bawah. Nah, ini cukup. Selanjutnya kita akan menjalankan pertama-tama kita harus memasukkan bilangan genap, misalnya 60. Nah, 60 adalah bilangan genap. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk bilangan ganjil. Nah, bisa. Jika memasukkan selain bilangan atau angka, akan terjadi error. Paling yang dia baca adalah 0. Baiklah, segini dulu untuk bilangan genapnya. Selanjutnya kita akan membuat program tentang gaji pokok karyawan atau bonus atau terlambat. Pertama-tama seperti biasa, include IOStream using namespace. Setelah itu int main, int jam kerja, gaji pokok, string terlambat, out masukkan jumlah kerja karyawan per minggu, sin jam kerja, masukkan gaji pokok karyawan, jam kerja 40, bonus jam kerja. Nah, kita akan mencoba untuk menjalankan program yang kita buat. Nah, pertama 80, 3.600,
3. Nah, jadi total gaji karyawannya 4 juta. Ini berapa nih? 4.600.000. Jadi seperti ini yang akan terjalankan jika membuat pemrograman seperti yang tadi, seperti ini. Nah, oke, selanjutnya, baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pemrograman sederhana untuk menentukan kelulusan. Sebentar, saya akan membuat nilai untuk yang tidak lulus. Cout. Maaf, Anda tidak lulus. Garis miring N. Seperti biasa, kita menggunakan include IOStream using namespace int main, terus int nilai, buat pemrograman sederhana. Si nilai-nilai ini untuk di atas 60 itu akan terbaca selamat Anda lulus. Baiklah, kita akan coba menjalankan. Pertama, kita coba buat masukkan 80. Selamat Anda lulus. Coba lagi. Masukkan nilai, coba 20. Maaf, Anda tidak lulus. Nah, untuk menentukannya seperti itu untuk pemrogramannya. Baiklah, kita akan masuk ke pemrograman selanjutnya. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk pemrograman mengubah nilai angka menjadi nilai huruf. Sebentar, saya mau merapikan ini dulu sebentar. Salin. Kasih di sini. Seperti biasa, kita menggunakan include IOStream, lalu kita menggunakan int main, int nilai. Untuk menentukan nilai huruf A sendiri, kita harus membuat nilai A 80 sampai 100 untuk menentukan nilai A. Untuk nilai B, kita harus membuat 60 sampai 79. Untuk nilai C, kita harus membuat 0 sampai 60. Bila saya akan mencoba untuk menjalankannya. Jadi pertama kita akan membuat 20 dari A 95. Ini adalah huruf A. Untuk yang B, kita harus membuat dari 60 ke 79. Berarti kita buat 65 coba. 65 nilai huruf B. Dan terakhir adalah huruf C. Sebentar. Huruf C berarti dari 0 hingga
60, 55 coba. Nah, nilai C. Oke, mungkin segini dulu untuk program mengubah nilai menjadi nilai huruf. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, sekarang kita memasuki program menentukan bilangan positif atau negatif. Dari pemrogramannya sendiri, kita membuat scanf, terus if dan angka. If buka kurung angka, printf bilangan negatif, dan return. Baiklah, kita akan mencoba menjalankannya. Sebentar, sebenarnya tidak salah mulai dari printf. Ini bentar, 2. Coba jalankan lagi. Loh, error. Bentar. Sini kah? Oh. Oh iya, ada 3. Udah. Baiklah, kita coba jalankan dulu ya guys ya. Kita coba misalnya 20 bisa. Coba 35. Duh, 35 kok positif? Soalnya di mana ya? Sebentar. Oh ya, ini menentukan bilangan positif atau negatif. Gimana nggak positif terus, kocak betul. Berarti harus dikasih min dulu guys. Sorry. Nggak fokus. Kita coba min 14. Loh, mana salahnya? Kocak betul. Sebentar adik-adik, sebentar. Nah, kita coba lagi. Sebenarnya tadi ada yang kurang di bagian L sini. Kita coba lagi min 14. Nah, ada bilangan negatif. Oke, segini dulu untuk program menentukan bilangan positif atau negatifnya. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan pemrograman suhu. Jadi untuk pemrograman ini, jika kita menjalankan pemrograman tersebut,
kita harus mengetik. Bentar, kita harus jalankan dulu ya. Seperti inilah kira-kira pemrograman yang saya buat. Jika kita akan jalankan dulu sebentar. Nah, untuk suhu air, jika kita ingin membuat cair, kita harus mulai dari 100, 99, 98. Nah, ini harus diketik sampai 50 guys. Kalau enggak, ini nggak bakal finish. Nah, jadi bentar. 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 97. Ulang. Nah, 100, 99, 98, 97. Nah, gini, jika sudah dari 100, jika sudah jika sudah membuatnya hingga 50 kali, maka itu akan otomatis prosesnya selesai atau finish. Nah, ini udah siap. Ini untuk cair sudah siap. Sebentar. Untuk berbentuk es, kita hanya perlu membuat dari min 1 terus gitu sampai 50 kali. Min 1 terus min 1 lagi, min 1. Nah, gitu aja terus sampai loh. Nah, ulang lagi. Jadi harus begitu terus sampai 50 kali, min 1 sampai finish. Sebentar. Nggak bisa di copy ya, terus diketik. Bulan. Spam terus guys sampai capek ke tangan.
Nah, ini udah sampai 50 kali buat untuk membuatnya. Jadi jika setelah 50 kali akan selesai sendiri atau finish sendiri. Begitupun dengan untuk yang membuat air berbentuk uap, kita harus membuat 100 kalau nggak salah. Ya 100, di sini saya tulis 100. Jadi harus 100 itu terus sampai 50 kali ya guys ya. Oh itu udah siap. Ya Allah, ngapain coba saya pencet enter. Ya pokoknya seperti itu, tadi itu sudah siap. Jadi seperti lo itu untuk menjalankan pemrograman suhu air dalam berbentuk es, cair, dan uap. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bilangan genap dan ganjil, tapi pemrogramannya menyerupai suhu tadi ya guys ya. Kenapa menyerupai suhu tadi? Jika suhu tadi kita membuat harus 50 kali, kalau ini 100 kali. Sebentar. Nah, yang pemrograman sebelumnya dengan ini itu mirip-mirip guys. Kalau yang tadi itu 50, kalau ini 100. Ini bilangan kedua. Kalau ini gunanya buat menentukan bilangan ganjil atau genap gitu. Nah, kita coba jalankan dulu. Oke. Nah, jadi coba kita bilangan 1. Nah, 1 ini harus sampai 100 kali guys. Kita harus spam dulu ya, bentar. Ini mau 1, 10 gak apa-apa. Pokoknya kalau bilangan yang kita masukkan itu ganjil ya masukin aja, gak apa-apa. 1 atau 11 atau 111 gak apa-apa, soalnya termasuk bilangan ganjil. Nah ini spam aja. Nah itu udah tadi ya, tapi kelewatan sih. Bentar, sabar. Sekali lagi, bilangan ganjil, spam terus. Nah itu tadi udah. Ya ilah. Nah, udah. Selanjutnya bilangan genap ya guys. Untuk bilangan genap sama seperti tadi, harus 100 kali untuk mencapai finish. Nah ini kan genap. Nah harus mau bikin 22 atau 2 juga nggak apa-apa. Intinya yang kita masukkan bilangan itu bilangan genap. Di spam dulu, spam terus. Ya 3. Ih, jari kocak. Ngapain 3 yang dibikin? Nah, coba spam aja. Tuh kan. Ulang. Spam lagi ya guys ya. Spam bilangan genap.
Nah, jadi ini sudah selesai, prosesnya sudah selesai, udah finish. Begitupun seperti yang tadi, ini harus 100 kali ya guys. Nah, ini 100 kali. Kini ini ada kelebihan kayak tadi nih, nggak keisi, ini keisi dong. Nah, pokoknya begitulah. Oke, selanjutnya baiklah, sekarang kita akan memasuki pemrograman untuk huruf alfabet, yang dimana kita akan membedakan huruf vokal dan konsonan. Nah, jadi seperti ini untuk pemrogramannya. Sorry guys, lagi batuk, sakit. Jadi untuk sekarang kita coba untuk menghilangkannya dulu. Dua error mana ya? Sini. Satu lagi. Sini kan. Nah. Jadi guys, untuk pemrograman yang ini hampir sama miripnya dengan bilangan ganjil dan genap barusan, atau enggak yang suhu uap terus cair sama beku yang es. Nah, jadi 3 itu kan 50. Kalau yang satu lagi bilangan ganjil genap itu kan 100. Nah, ini juga 100. Nah, jadi kita harus tinggal nulis ini QWERTY. Ntar ini ketutup. QWERTY ini harus sampai 100 kali. Oh iya, sebentar, ada yang kelupaan. Jadi guys, ini kan tadi kita mempelajari huruf konsonan dan huruf vokal. Jadi huruf vokal tersebut dari A, I, U, E, O, dan huruf konsonan yang selebihnya huruf konsonan. Jadi jika kita menulis E itu akan terbaca huruf vokal, dan jika huruf Y atau yang lain itu akan masuk huruf konsonan. Ini huruf vokal, konsonan, vokal, konsonan. Nah, gitu aja terus guys.
sampai 100 kali. Nah itu udah. Jadi begitulah untuk pemrograman huruf alfabet. Nah, selanjutnya, oke, selanjutnya kita akan memasuki penjumlahan seperti tambah-tambah gitu ya guys ya. Nah kalau ini juga 100 kali. While ini kayak harus diulang itu sampai 100 kali agar finish. Yaudah, sekarang kita coba jalankan dulu. Masukkan nah begini. Kalau kita ini seperti penjumlahan tambah-tambah ya guys ya. Dari 21 tambah 23 hasilnya 44 gitu. Nah kita harus buat itu terus. 45 65. Nah 110 37 99 176. Iya lupa, kalau ini bilangan ganjil yang harus dimasuki. Jadi 21 33. Nah bisa 33 35 bisa 368. Jadi bisa nggak bisa, berarti harus 2 ya guys ya. Jadi ini harus dua bilangan ganjil yang harus dimasukkan agar terprogres. 43 45. Nah gitu. Sebentar guys, sebentar. Nah jadi guys, penjumlahan ini nggak harus beda-beda ya. Jadi kita harus bisa 11. Nah itu terus kan salah. Ini harus perlahan tapi pasti, kalau enggak ya gini. Nah tapi bisa sih. Terus lagi pokoknya dimasukkan itu bilangan ganjil ya guys ya. Tuh. Jadi udah komplit. Jadi segini dulu untuk video tutorial dari saya. Saya Fazil Orlando Del Piero dari Teknik Informatika. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.